Kakashi Moyu berkata dalam hatinya, kedua boneka cocok satu sama lain dalam struktur maupun kekuatan. Setelah mendapatkan beberapa instruksi, hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mengalahkan satu sama lain. Bagaimana bisa dia berhasil membuat boneka merah menjatuhkan kepala boneka biru? Sementara itu yang lainnya juga berpikir, ya kedua boneka tersebut secara khusus disempurnakan oleh ahli dan pandai besi. Mereka telah mengembangkan teknik serupa pada level yang sama. Ini sangat aneh, tanpa bantuan apapun, dia bisa mengalahkan satu sama lain. Biasanya seorang kandidat hanya dapat membuat satu atau salah satu dari mereka mengungguli yang lain, tapi orang ini membuat salah satu mereka menjatuhkan kepala. Siapa orang ini? Lalu si kakak berkata, kau bilang menghabiskan banyak waktu mencoba memperbaiki boneka biru. Berapa gerakan digunakan boneka merah untuk mengalahkannya? Ya, berapa banyak gerakan ya, biar kupikirkan dulu, kata Zhang Xuan. Boneka merah memiliki kekuatan yang sangat kuat sehingga boneka biru menjadi seperti ini hanya setelah mendapatkan satu pukulan. Apa? Hanya satu gerakan? Yang lain pun kaget mendengar hal itu. Kupikir sangat luar biasa bagi seseorang untuk membuat salah satu boneka mengalahkan yang lain dengan 17 atau 25 gerakan. Tetapi tidak disangka dia hanya menggunakan satu gerakan, bahkan membuat yang lainnya sampai kalah seperti itu. Gerakan macam apa yang diajarkan pada boneka merah? Maksudku jangan tersinggung, tapi tolong beritahu aku bagaimana kau membuat boneka merah mengalahkan boneka biru, kata si pengawas. Hanya dengan satu gerakan lagi, tolong ceritakan padaku. Itu sederhana, boneka merah memiliki kekuatan yang kuat, sedangkan boneka biru bergerak cepat, jadi sulit bagi mereka yang pertama mengalahkan terakhir saat mereka serius. Lalu, bagaimanapun hal-hal akan menjadi sederhana jika seseorang dapat menemukan kelemahan yang terakhir. Tidak peduli seberapa cepat dia akan di mana ia harus berhenti, bukan? Selama seseorang prediksi lokasinya berhenti, maka kelemahannya pasti akan keluar. Jadi, kau memprediksi lokasinya berhenti saat dia kelelahan, maksudnya? Apa memangnya hal itu bisa dilakukan? Seni bela diri dan teknik dapat diubah. Bagaimana mungkin seorang prediksi orang lain, kata si pengawas. Untuk prediksi lokasi boneka biru, meminta boneka merah untuk menjatuhkan kepala dengan satu pukulan lagi. Si Zhang Xuan ini benar-benar seseorang harus tahu semua tentang dia. Tidak hanya gaya bertarung boneka biru, tapi juga kekuatan, kondisi fisik, dan kecepatan pukulan gerakannya. Mungkinkah dia guru terpelajar bintang 3 yang berpura-pura menjadi bintang 1 dan mengolok-olok kita? Jadi ngomong-ngomong, bagaimana? Aku tidak perlu membayarnya, bukan? Aku tidak harus mengganti si boneka ini. Ya, boneka itu akan pulih setelah istirahat beberapa hari. Alhamdulillah, jadi aku nggak harus keluar uang, ya itu melegakan. Lalu menurutmu, apakah aku lolos babak ini, kata Zhang Xuan. Ya, kata si pengawas pun berkata, kurasa tidak ada alasan untuk kau gagal di babak ini. Kau mengajari boneka merah untuk mengalahkan boneka biru hanya dengan satu gerakan. Jadi kami tidak mengizinkanmu melewati pavilion guru terpelajar itu. Jadi apalagi yang bisa kami lakukan selain meloloskanmu? Baiklah, kalau begitu bersiaplah untuk babak berikutnya, lautan teknik kultivasi, kata si pengawas. Si pengawas pun membawa Zhang Xuan ke suatu ruangan. Dia berkata, ada teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di sini. Lautan kultivasi, jika Anda ingin melewati babak ini, Anda harus memilih satu teknik secara acak untuk memberikan pengajaran. Saat itu, banyak guru terpelajar akan hadir. Yang terpenting, banyak lonceng sage Wilhelm akan hadir juga. Lonceng sage Wilhelm adalah harta cerdas dengan pemahaman sage, penguasaan teknik kultivasi yang terukir di dalamnya. Jadi, jika pengajaran yang Anda berikan tidak dapat membuat lonceng sage paus berbunyi, maka ya kau akan disebut gagal. Semakin banyak lonceng berdentang dan berbunyi, maka pengajaran Anda masuk akal dan semakin banyak diterima oleh para ahli yang lain. Silahkan pergi ke platform itu dan letakkan tangan Anda di atas piringan bundar dan kemudian teknikkan kultivasi Anda. Lalu, secara acak buku akan muncul di depan Anda. Begitukah? Aku akan mencari guru terpelajar yang lain di sini. Baiklah, aku akan membawa mereka kemari. Tentu, kata Zhang Xuan. Tolong kerjasamanya, kata Zhang Xuan. Platform dapat menghasilkan teknik kultivasi secara acak, kata Zhang Xuan. Benarkah ini terjadi? Lalu Zhang Xuan pun meletakkan telapak tangannya. Dan akhirnya mereka pun tiba, para guru terpelajar. Aku penasaran teknik kultivasi apa yang dia dapatkan. Lalu yang dia dapatkan adalah undulating water ripple palm. Undulating water ripple palm itu diambil secara acak dari ruang buku. Anda punya waktu 15 menit untuk membacanya. Setelah itu Anda akan mulai pengajarannya.
Lonceng Sage Wilhelm di sekitarnya akan secara otomatis menganalisa isi pengajaran Anda, dan kami akan membuat penilaian juga. Apakah Anda melewati babak ini atau tidak itu tergantung pada dua penilaian yang akan Anda terima, oke? Kata si pengawas. Baiklah pengawas, aku mengerti, sambil melihat buku Underwriting Water Pump-nya. Underwriting Water Ripple Pump, teknik dalam buku itu adalah salah satu teknik tersulit dalam ujian guru pavilion guru terpelajar. Sulit untuk diolah, jadi juga sulit untuk diilustrasikan. Sudah ribuan tahun sejak pavilion guru terpelajar didirikan, ada 8 kandidat yang memilih buku ini secara acak, dan mereka pun kurang tahu dan gagal paham mengenai isi buku itu. Kukira bahkan jika dia melewati babak ini, dia tidak akan mencetak skor terlalu tinggi, bukan dari sebelumnya. Namun, memotong pembicaraan mereka, aku akan memulainya, kata Zhang Xuan. Hah? Mulai sekarang, kata si pengawas. Tunggu Tuan Zhang, jangan buru-buru, sudah kubilang. Kalau kau gagal di sini, maka semua usahamu yang tadi dan sebelumnya akan sia-sia. Anda memiliki waktu 15 menit loh untuk mempelajarinya dengan cermat. Udah nggak usah, aku kan pintar, kata si Zhang Xuan. Tidak perlu buang-buang waktu. Jika aku menghabiskan terlalu banyak waktu untuk teknik seperti ini, maka aku tidak akan menjadi guru terpelajar yang hebat. Dan juga hampir semua orang menganggap teknik atribut air seperti ini namanya. Apalah ini, kata Zhang Xuan. Oleh karena itu, banyak orang mencoba segala macam cara untuk mengolahnya sesuai dengan ide tersebut. Namun, metode mereka salah. Yang lain pun tersinggung. Salah? Apa maksudnya salah? Teknik ini tidak ada hubungan dengan atribut air, kata Zhang Xuan. Aku penasaran dengan nilai Tuan Zhang. Bagaimana yang lain? Ini adalah keadaan di luar. Murid-muridnya sambil menunggu keadaan Zhang Xuan dan yang lainnya. Ujian lautan teknik kultivasi terikat dengan lonceng Sage Wilhelm. 1 berbunyi berarti berhasil, 2 memenuhi syarat, lalu 3 mendapatkan nilai yang bagus. Intinya, dia hanya perlu membunyikan 1, bukan, kata muridnya. Ya, tapi membunyikan 1 itu lumayan sulit loh. 5 lonceng mewakili pemahaman menyeluruh tanpa kesalahan dan 6 kinerja yang sempurna. Saat ini orang-orang dengan skor tertinggi masihlah Mo Yonggi dengan Sage Wilhelm yang membuat 4 lonceng yang merupakan hasil yang luar biasa. Jika Tuan Zhang ingin terlihat baik, dia harus membuat lonceng Sage Wilhelm mengeluarkan lebih dari 4 bunyi. Itu tidak mungkin, kata seseorang berkata seperti itu. Lebih dari 4 bunyi itu terlalu sulit untuk orang yang membaca teknik kultivasi dan memahami isinya secara menyeluruh dalam 15 menit. Namun si Zoya berkata, tenanglah, itu bukan masalah bagi Tuan Zhang. Kau tahu dia ini kan Zhang Xuan. Namun di sana meremehkan seseorang. Tuanmu cukup beruntung untuk memilih teknik kultivasi yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu sebenarnya menjelaskan dengan sangat teliti. Namun tiba-tiba saja lonceng Sage Wilhelm-nya berbunyi. Berapa berbunyi, berapa kali? Apa yang akan mereka perbuat? Mereka berbunyi begitu cepat, sudah kuduga. Kurang dari 15 menit. Memberi pengajaran begitu cepat, aku tidak berpikir menjelaskan kontennya. Aku kira lonceng Sage Wilhelm membuat 1 bunyi adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Namun, teng 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 teng. Apa? Yang lain pun malah bingung, kenapa berbunyi lagi? Jadi begitu, aku tidak memikirkannya. Jadi begitu, aku tiba-tiba mengerti. Kita dipindahkan langsung ke dalam ruang ujian. Orang-orang yang sedang mendengarkan Zhang Xuan sedang bicara dan menjelaskan seminarnya, mempelajari dan memahami apa yang dikatakan Zhang Xuan. Termasuk di sana ada si Nonamo. Benar saja, celah di antara kita terlalu jauh. Aku pernah melihat teknik ini sebelumnya, tapi aku memiliki pemahaman yang sama seperti orang lain. Aku tidak pernah berpikir tentang apa yang dia katakan, kata si Nonamo. Sementara itu, di sana dia memang sesuatu, meskipun aku tidak mengakuinya. Dia tidak membuat kesalahan apapun selama pengajaran, kata si Jian Chen. Aku khawatir dia akan menjadi ancaman bagi segiku. Sepertinya aku harus mengikuti ujian guru bintang 2 sekaligus. Dia benar-benar memiliki sesuatu dan dia sangat cepat memahami tekniknya. Namun dia mulai pengajarannya dengan sangat cepat dan fokusnya adalah pada kecepatan. Pasti ada sesuatu yang akan hilang, bukan, kata si Jian Cheng. Sementara itu, di tempat yang lain, dia benar-benar memiliki sesuatu dan dia dengan cepat memahami tekniknya. Aku menganggapnya hanya membuat lonceng Sage Wilhelm berbunyi 1 kali. Kau benar terlalu muda untuk tidak sabar. Teng, 2 kali, 3 kali, 4 kali loncengnya melakukan pekerjaan dengan sangat baik, bukan? Apa yang terjadi? Dia mencapai tingkatan tuanmu. Teng 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 tong teng teng tong teng teng tong teng tong teng. Lonceng ke-5 sudah berbunyi. Lalu si pengawas pun berpikir dalam hatinya, 5 lonceng,
mewakili pemahaman keseluruhan tanpa kesalahan. Emangnya ini mungkin? Rekor baru telah dibuat. Selama ribuan tahun sejak pavilion guru terpelajar didirikan, hasil tes terbaik adalah yang dibuat oleh Mo Hong Yi. Dengan tempat lonceng kandidat lainnya saling imbang dan tidak bisa peduli seberapa kuat mereka, paling maksimal mentoknya cuma 3, tapi si Zhang Xuan ini berhasil membandingkan 5. Tuan Yang adalah seorang jenius. Dia memiliki teknik kultivasi dan dia mengambilnya dan bel berdentang 5 kali setelah pengajarannya. Dia benar-benar memahami tekniknya. Mengagumkan. Namun masih berbunyi, lonceng ke-6 masih berbunyi. Teng tong teng. Tenonet, 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 tonet, tonet. Ketika yang lain mengikuti ujian, bel berbunyi satu demi satu setelah pengajaran mereka diberikan pada jarak waktunya. Tidak lama kemudian, kenapa loncengnya merespon dengan sangat lambat kali ini? Tuan Gang. Sementara itu kita dipindahkan lagi ke scene yang lain. Di mana pemimpin? Panggil dia sekarang. Penatua Zhu, kenapa kau panik? Selain itu, kenapa kau lari-lari di koridor? Memang anak SMA apa? Pemimpin memulai pelatihan tertutupnya setelah dia kembali dari tadi malam dan mengatakan kepada kami untuk tidak mengganggunya kecuali sesuatu terjadi. Pelatihan penutup, tertutup. Seorang mengikuti ujian lalu. Aku bagaimana ya bilangnya, kata orang itu. Apakah hasilnya seperti Mo Hong Yi? 4 lonceng? Mo Hong Yi? Tidak, aku tidak akan membicarakannya sama sekali, tapi aku tidak melihatnya 3 putaran pertama, jadi aku tidak tahu bagaimana dengan nilainya. Dan aku mengatakan bagaimana ya, aku juga bingung. Tapi lonceng itu terus berdentang sekarang. Intinya begitulah, aku rasa lebih dari 5 atau 6. Apa? Terus berdentang, kata orang itu. Apakah mereka berbunyi lebih dari 4 kali? Iya, begitu intinya. Aku mendengar bunyi lonceng pada awalnya dan ketika aku berpikir hanya pada 1, lalu 2, lalu 3, aku mendengar 4 bunyi berturut-turut, lalu 5. Kemudian sesaat kemudian terdengar lagi lonceng lagi. Ini benar-benar aneh, Tuan. Tunggu, pengetahuan di dalam lonceng saga ditinggalkan oleh beberapa guru terpelajar bintang 4, bukan? Lonceng berdentang lebih dari 4 kali. Artinya pengajaran yang diberikan oleh kandidat benar-benar diakui oleh mereka. Apa kau yakin dia mengikuti tes hanya untuk menjadi guru terpelajar bintang 1? Aku yakin, dan juga lonceng masih bertentang lagi loh, lebih dari 5. Buset, lebih dari 5 kau bilang. Apakah dia bilang 6 lonceng berdentang? Ya, mewakili pemahaman menyeluruh dan 6 kinerja yang sempurna, itu berarti dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknik kultivasi seperti itu yang dilakukan oleh guru bintang 4. Sebenarnya ada total berapa lonceng di sana? Ya, kalau tidak salah ada 7 lonceng persetujuan Sage ya. Persetujuan lonceng Sage Wilhelm dengan persetujuan guru bintang 4, dia dapat dianggap sebagai seorang dari generasi yang sama dengan guru-guru terpelajar bintang 4 dalam hal pemahaman teknik kultivasi. Seseorang yang belum menjadi guru terpelajar bintang 1 sekarang memenuhi syarat bicara dengan kepingan jiwa yang ditinggalkan lagi. Guru terpelajar bintang 4 itu sama sekali salah satu rekan mereka. Lonceng berbunyi 7 dan bunyi bisa dipanggilkan pemimpin sekarang. Baiklah, aku akan mencarinya, tapi aku harus pastikan terlebih dahulu. Teng 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 teng. Dentingan harmonis 100 lonceng kekaguman Sage. Mereka berdua sangat kaget. Apa yang terjadi, Tuan Gan? Apa maksudnya kekaguman Sage? Aku tidak pernah mendengarnya. Kitab pengajaran yang diberikan oleh seseorang kandidat menyebabkan dentang harmonis dari 100 lonceng itu membuat kekaguman para Sage yang artinya, kalaupun ada guru-guru terpelajar bintang 4 yang hadir, mereka akan mendengarkan ceramah dengan hati-hati dan tidak akan berani membantah. Sebenarnya siapa yang ada di seminar itu? Siapa yang memberikan seminar? Kata orang itu. Ilustrasi seseorang tentang kultivasi itu melampaui bintang 4 dan bintang 5 atau lebih. Apa melampaui bintang 4? Kata seseorang itu. Ya, biasanya ketika dentang harmonis itu seorang akan berlangsung 10-15 menit sebagai perayaan, tapi kali ini suara berhenti setelah 1 bunyi lonceng 10-15 menit. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita hanya harus pergi menemui tuanmu dan kita akan menjelaskannya, kata si Tuan Gan. Lalu pintu pun dibuka. Mereka keluar. Apa yang terjadi? Tuan Penatua Zhu,
Apa yang bawa kalian ke sini? Tuanmu, aku punya pertanyaan untukmu," kepada si pengawas. Bila dentang lonceng yang harmonis terjadi, tercatat bahwa suara akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Kenapa hanya terdengar suara sinkronisasi selama 1 menit atau 1 kali dentang harmonis dari 100 lonceng ya, kata si pengawas. Ya, ketika dia sedang memberi pengajaran, lonceng Sage Wilhelm terus berdentang. Di sana Zhang Xuan pun tantrum, dia marah-marah ke arah loncengnya. "Itu sangat mengganggu, berisik sekali, dasar lonceng tolol, sialan kalian mengganggu seminarku, lebih baik kalian hancur sana." Aku tidak akan mengatakan apa-apa, membuat beberapa bunyi lonceng sebelumnya, tapi sekarang kalian semua berdentang pada waktu yang sama. Aku belum menyelesaikan seminarku. Ada apa dengan suara kalian ini, dasar lonceng-lonceng tolol? Lonceng Sage Wilhelm dibuat seperti itu oleh guru terpelajar bintang 1. Potongan jiwa mereka tertinggal di dalamnya loh. Seluruh pavilion guru terpelajar termasuk pemimpinnya menganggap mereka nenek moyang kita, tetapi seorang pria yang entah berantah mengikuti ujian memarahi lonceng-lonceng itu. "Dari mana asalnya?" dia bertanya. Kata si Jiancheng, dia berteriak keras pada kesapian jiwa dari guru-guru terpelajar bintang 4 dan membuat mereka sangat ketakutan, sehingga lonceng tidak berani membuat lonceng terus berdentang. "Apakah aku melewati babak ini? Jika tidak, aku akan terus." Tunggu. "Tidak perlu, Anda telah melewati babak ini," kata si pengawas. "Itu undulating ripple water palm yang dia gunakan." Jadi itu yang di buku yang dipilih oleh secara acak olehnya. "Tunggu, undulating water ripple palm?" Hampir semua orang tahu bahwa teknik dalam buku itu adalah salah satu teknik kultivasi tersulit di kerajaan Tianwu. Dia mengambil buku itu dan pengajarannya menyebabkan dentangan harmonis 100 lonceng. Ya, aku rasa dia jenius bergabung dengan pavilion guru terpelajar. Kenapa aku begitu jadi semangat ya? Selama ini tidak ada yang salah dengan ujiannya. Aku harus tenang. Tidak peduli beberapa orang jenius yang kita temui. Sekarang tidak ada yang salah. Mari kita lanjut ke babak berikutnya. "Di mana Tuan Zhang?" "Dia baru saja masuk untuk mengambil putaran terakhir," kata si Nonamu. "Ini buruk." "Kenapa memangnya?" Sambil panik sang pengawas berkata seperti itu. "Apa yang salah?" "Itu normal jika dia memasuki babak kelima setelah menyelesaikan babak keempat, bukan?" "Ya, tapi bukan soal itu. Apa yang harus kulakukan? Tidak masalah, dia masuk dengan damai sekarang. Apa masalahnya? Memang benar dia akan masuk begitu cepat atau lambat, tapi aku belum memberitahunya aturan pavilion. Untuk memberitahunya pemberitahuan sesuatu itu adalah masalah besar. Di antara semua calon peserta ujian yang tidak tahu hal-hal tersebut, dia pasti sudah melakukan beberapa persiapan sebelumnya. Jangan khawatir, itulah masalahnya. Selama ini dia cuma langsung aja ujian dan belajarnya kayak sudahlah. Aku tidak tahu dia membuat beberapa persiapan sebelumnya. Aku harap dia memang melakukannya. Namun dilihat dari penampilannya selama 4 putaran terakhir, aku tahu bagaimana cara dia bekerja. Dia tidak tahu apa-apa tentang ujian ini, namun dia mendapatkan nilai bagus. Begitulah keadaannya, kau tahu." Di sana mereka berdua pun langsung kaget. "Apa?" Kupikir alasan kenapa dia mendapat nilai bagus karena dia tahu banyak tentang ujian ini, tapi kenyataannya dia tidak tahu sama sekali. Jika benar dia tidak tahu apa-apa tentang ujian itu, kecil kemungkinan dia akan tahu bahwa ujian pavilion berisi Ring 2 putaran. Itu benar, kedua putaran itu bahkan diatur berdampingan. "Bagaimana ini? Apa yang kalian maksud dengan 2 putaran?" Seseorang berkata seperti itu. "Ya, aturan pavilion Ring terdengar seperti aturan aula boneka, tetapi sebenarnya mereka berbeda sama sekali. Di tes aula boneka adalah memberikan beberapa instruksi, sedangkan di pavilion Ring tidak hanya mencari tahu tentang kelemahan boneka, tetapi memeriksa juga basis kultivasi kandidat. Tes di aula boneka adalah memberikan beberapa instruksi, kau tahu, sementara di sini memberikan beberapa lalu menjelaskan sesuatu pada boneka itu. Dengan kata lain, pavilion Ring adalah calon peserta harus melawan boneka. Untuk melewati babak ini, dia harus mencari tahu kelemahan boneka tersebut dan mengalahkannya dalam waktu 15 menit. Jika tidak, boneka itu akan terus menyerangnya dan bahkan meng-kill him." "Apa meng-kill him?" "Ya, kill him lah. Kau tahu apa kill him?" Tapi karena setiap orang mengikuti ujian guru terpelajar melewati babak ini, bukankah seharusnya tidak ada bahaya? Tidak akan ada bahaya jika itu dilakukan orang lain, tapi dia berbeda. Babak pertama di pavilion Ring adalah ujian bagian guru terpelajar bintang 1, sedangkan bagian kedua adalah ujian guru bintang 2. Jadi, jika ada orang lain sekarang di sini sekarang, mereka akan keluar setelah menyelesaikan putaran pertama, tetapi dia masuk ke dalam sana sebelum aku bisa menjelaskannya. Jika dia masuk
Mungkin boneka itu ada di tahap Grandmaster yang harus dia lawan. Apa tahap Grandmaster? Ya, mungkin dia menghadapi Grandmaster yang hampir tidak memiliki kelemahan loh. Jika dia demikian, bukankah itu sama saja dengan mati? Kata orang-orang di sana. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Orang-orang panik. Iya, bagaimana ya? Iya, bagaimana ya? Bisakah kita masuk ke dalam dan bawanya keluar sekarang? Jangan ngaco, itu akan menyebabkan beberapa kerugian, kau tahu. Tetapi tes dapat dihentikan secara paksa selama putaran kedua tidak terpicu. Tuan Wu, tolong hentikan tesnya. Namun di sana terdengar sesuatu. Pintu terbuka, dia tidak ikut putaran pertama tapi langsung masuk ke putaran kedua.